hari ini kita akan fokus terhadap perintah-perintah dasar yang terdapat di dalam Cisco iOS ketika nanti teman-teman mulai belajar yang namanya konfigurasi pada Cisco, khususnya pada pembelajaran CCNA. Seperti apa kelanjutannya? Teman-teman ikutin terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, saya akan mulai dari remote perangkat dulu. Kita sudah masuk, kita akan bahas satu persatu perintah-perintahnya. Yang pertama ini maksudnya namanya adalah user mode atau biasa disebut dengan ESET mode. Kita ketikkan enable untuk masuk ke dalam privilege. Nah, di sini kenapa ada password? Karena sebelumnya memang sudah saya konfigurasi, maka teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Oke, ini namanya adalah privilege mode. Nah, di dalam privilege mode ini banyak sekali perintah-perintah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah perintah show. Nah, show ini digunakan untuk melihat daftar perintah yang tersedia untuk dieksekusi. Contohnya di situ ada yang namanya show IP, show yang namanya BGP, show kalender, dan yang lain-lain. Ya, banyak sekali. Oke. Nah, perintah show ini sangat banyak sekali di Cisco iOS ini. Kemudian kita mau melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan, yaitu dengan mengetikkan show running config. Nah, di sini juga nanti akan ditunjukkan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Nah, baik itu pemberian IP address dan yang lain-lain, pemberian password. Nah, kemudian ada yang namanya show startup config. Nah, fungsi dari show startup config ini adalah untuk menampilkan file konfigurasi yang dijalankan saat startup. Kemudian ada yang namanya copy running config, startup config. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyimpan konfigurasi yang kita lakukan terhadap yang namanya NVRAM. Di sini kita oke saja. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada yang namanya erase startup config. Ini erase startup config. Ini fungsinya untuk menghapus file konfigurasian yang sudah kita lakukan dan sudah kita simpan di NVRAM. Kalau ini saya enter, maka nanti konfigurasinya akan terhapus. Oleh karena itu kita lewatkan saja. Baru ada yang namanya show user. Ya, untuk melihat siapa saja yang terkoneksi ke perangkat yang kita konfigurasi. Yang berikutnya ada yang namanya show ARP. Show ARP ini adalah untuk melihat yang namanya address resolution protocol yang memetakan fungsi IP address yang digunakan. Kemudian ada yang namanya show history. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan riwayat perintah yang telah dieksekusi sebelumnya. Kemudian ada yang namanya show interface. Nah, show interface ini gunanya adalah untuk menampilkan statistik dari semua interface yang tersedia. Seperti ada yang namanya port GB, port serial, dan yang lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke dalam yang namanya show host.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan case dari host yang tersedia. Kemudian kita masuk ke show flash. Nah, show flash ini gunanya adalah untuk menampilkan informasi mengenai memori yang digunakan pada perangkat kita. Kemudian kita masuk ke show protocol. Nah, show protokol ini untuk menunjukkan status protokol layer ketiga pada perangkat yang telah dikonfigurasi. Kemudian kita masuk ke show IP interface. Nah, di show IP interface ini fungsinya adalah untuk menampilkan informasi mengenai pengaturan IP address. Kemudian kita akan melihat show IP interface brief. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat di router kita itu IP address apa aja yang sudah dikonfigurasi. Lanjut kita akan masuk ke dalam show IP route. Nah, show IP route ini nanti akan digunakan untuk melihat tabel routing IP kalau kita sudah menggunakan yang namanya protokol routing. Baru kemudian ada yang namanya show clock untuk melihat jam atau waktu yang terdapat pada perangkat kita. Nah, di sini masih menggunakan perangkat jamnya sudah sesuai dengan perangkat yang sekarang. Kemudian kita ping. Nah, ping ini fungsinya adalah untuk memverifikasi ketergabaian dari host tujuan, ya, ketercapaiannya. Nah, target IP address-nya ada berapa? 1192.168.1.1 ya. Nah, tokennya, datagramnya, dan yang lain-lain. Oke, yang berikutnya adalah yang namanya show version. Nah, di sini untuk melihat versi dari router kita. Nah, di sana ada Cisco 2901, serial numbernya FJL161324H8. Ya, informasi-informasi itu akan disampaikan di sini. Baru yang berikutnya adalah ada yang namanya banner MUTD. Nah, banner MUTD ini digunakan untuk membuat pesan atau message of the day, ya, sebagaimana pesan tersebut ketika nanti user masuk ke dalam perangkat tersebut. Ini kita lewatkan saja. Tadi sudah saya contohkan di video sebelumnya. Baru sekarang kita masuk ke dalam yang namanya configure terminal. Nah, ini namanya adalah global configuration. Di global configuration inilah nanti kita akan membuat banyak sekali perintah-perintah. Contohnya pemberian yang namanya password, ya, enable password. Nah, contohnya seperti itu, ya, enable password. Contohnya Cisco. Nah, nanti ketika kita masuk ke dalam perangkat ini, maka yang pertama sekali muncul adalah password untuk login. Baru yang berikutnya adalah konfigurasi, contohnya client console, client console 0. Nah, ini nanti password ketika kita masuk ke dalam port console melalui kabel console. Contohnya di sini password Cisco. Nah, kemudian ada yang namanya login, supaya nanti ketika kita mau login akan diperhadapkan dengan password. Baru berikutnya adalah ada yang namanya ESEC timeout, ya. Ini ESEC timeout. ESEC timeout 1.30. Nah, ini contohnya adalah
ketika nanti kita connect atau mengakses lewat line console, maka nanti selama 30 menit dia tidak akan logout seperti itu ya. Ini saya exit. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak sekali konfigurasian yang bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri, atau teman-teman nanti bisa untuk melakukan konfigurasi sendiri dengan pakai tracer. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali perintah-perintah di dalam konfigurasi Cisco yang mesti kita pelajarin lagi. Contohnya adalah perintah-perintah pas saat melakukan yang namanya routing, baik itu juga dengan melakukan yang namanya konfigurasi VLAN, pemberian alamat IP, dan yang lain-lain. Teman-teman nanti bisa belajar sendiri melalui simulasi Cisco Packet Tracer. Di sana semuanya sudah disediakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya sangat membutuhkan masukan dari teman-teman supaya channel ini bisa berkembang ke depannya. Terima kasih.